menuju ridho Allah yang Maha Mulia. Pada saat ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita tidak sedikit di antaranya mengurus atau kesalahan kita dalam kehidupan Islam kepada kita ya. Sehingga pada saat ini kita ada di tempat majelis taklim, mudah-mudahan perkumpulan kita dijadikan suatu ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab kenikmatan yang tadi ditetapkan oleh Allah pada kita sehingga kita pulang dalam keadaan khusyuk. Biasanya pengajian malam Senin karena saya nggak ada waktu di malam Senin kadang-kadang jadi nggak bisa, jadi jam kita alihkan ke malam Minggu. Saya lupa ada pengajian di masjid, jadi saya udah okein, jadi saya nggak menghadiri di masjid. Mohon berkenan di rumah yang seluas luasnya. Tapi mudah-mudahan kalau sedikit pengajian kita, yang penting kita ada dalam majelis taklim. Jangan lihat kita ukuran jamaahnya, tapi alhamdulillah majelis taklim kita, masjid kita yang digunakan untuk tolak ilmu masih ada yang menghadiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini termasuk pada hadis kajian Nabi Muhammad Rasulullah Tuhan Raja. Kita berani barang siapa orang yang keluar dari rumah menuju tolak ilmu, bahwa fisabilillah, maka orang itu keluar dari rumah pahalanya sama dengan pahala orang fisabilillah. Hatta yarji'a, sehingga pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan itu nomor 10. Tujuan kita adalah yang paling penting, kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan pindah yang rasanya tidak salah ibadah kita jadi benar. Ibadah yang mahdhur maupun ibadah yang ghair mahdhur, ibadah yang mahdhur minallah dan ibadah yang mahdhur minannas. Alhamdulillah pada saat ini di bulan yang mulia telah sedang melaksanakan tolak ilmu ini ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada salah satu dalam keterangan Rasulullah. Kata Rasulullah, ad-dunya mal'un, dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Mal'unatun ma fiha, semua yang ada di dunia ini termasuk terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali orang yang zikir kepada Allah. Artinya zikir kita ingat kepada Allah. Alhamdulillah pada saat ini dengan hidayah Allah, majelis taklim masih mau menerima duduk kita, langkah kita. Ini semuanya bukan dengan kehebatan kita, tapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang pilihan daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selain daripada zikir kepada Allah, wa ma walahu itu yang berkaitan apapun amal kita yang menjadi ridho Allah. Jadi yang tidak termasuk terlaknat di dunia, satu orang selalu ingat kepada Allah. Kita mau bekerja baca Bismillah, setelah selesai baca Alhamdulillah.
Inna lillahi. Syukurnya gitu. Yang kita dapat baik itu semuanya kita ucapkan inna Lillahi. semuanya adalah Allah. Tapi kita mengucap alhamdulillah karena kita masih dalam keadaan sehat walaupun cita-cita kita nggak berhasil urusan dunia. Kenapa? Sebab rencana kepunyaan kita penentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula kita menginginkan sesuatu di dunia. Kedip mata pun tidak mampu kalau bukan dikedipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita termasuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selain daripada kita zikir kepada Allah dan beramal yang menjadikan ridha Allah, wa'alimu, orang yang mengajar, yaitu orang yang wa'aliman wa muta'alliman. Jadi yang tidak termasuk terlaknat di dunia ini, satu orang selalu ingat kepada Allah dan beramal yang menjadi ridho Allah. Wa'aliman, dan orang yang mengajar. Kita punya anak, kita punya istri, belum tahu kita kumpul, kita ajarin. Insya Allah kita enggak termasuk orang yang terlaknat buku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum bisa kita mendidik istri anak kita, maka au muta'alliman, atau orang yang belajar. Jadi al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang yang ajar dan orang belajar itu ada di salah satu ruang lingkup kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wasyadun nas, selain daripada orang yang ajar dan belajar, maka la khairnya, enggak termasuk orang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tempat ibadah masih mau menerima kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di bulan yang mulia ini, masya Allah, banyak sekali ya kehebatan-kehebatan selain daripada bulan yang lain. Satu hari kita berpuasa di bulan ini sama dengan 1 tahun. Kata Musa Ahmadani, barang siapa orang yang sedekah 1 hari di bulan Asyura sama dengan sedekah 1 tahun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kata Rasulullah, man wasa'a, barang siapa orang meluaskan iyalihi, keluarganya, wasa'allah bikulli sana, maka bakal dijemparkan, diluaskan hartanya pada dalam 1 tahun itu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka jangan sayang-sayang kita ya, selagi masih sehat, selagi masih hidup, jangan terlalu nikmati dulu yang ada. Besok belum tentu umur kita ada. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Jadi kita ini hidup di dunia. Dunia ini tempat meninggal sebenarnya. Jadi tempat tinggal yang telah kita nanti di akhirat. Kita punya apapun ya, kita tinggalkan. Meninggalkan sesuatu yang ada di dunia setelah kita wafat. Apalagi kalau kita Sayyidina Ali, ya. Manusia ini sekarang, kita ini lagi pada tidur. Kulunas niyamun, kita sekarang lagi pada tidur. Falam lamatu, apabila kita meninggal, intabahu, baru sadar. Oh, dan kemarin kita mendengar dari guru kita, ada orang di akhirat menyesal yang kurang jauh.
kamu meninggal teh hajaka kurang jauh. Yang kedua kurang bagus. Dalam apa itu? Soal kitab dan hadis. Terus yang ketiga mau apa sih? Sekarang kurang banyak. Kita selagi masih hidup, kapan lagi kita udah tahu keterangan itu? Udah tahu keterangan? Jangan cuma kita mendengarkan doang. Selagi kita masih bisa melangkahkan, bicarakan ke tempat yang menjadi ridho Allah. Jangan kita cuma bisa contoh ngasih contoh doang. Kita harus bisa menjadi contoh. Dakwah tingkah laku lebih baik daripada dakwah ucapan. Mudah-mudahan belajar kita pada saat ini, ya, mudah-mudahan ulama-ulama yang telah mengarang kita mengakui kita sebagai muridnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat serta salam tercurahkan kepada kita kanjeng Nabi Muhammad yang telah memberikan terang benderang yang asalnya kita kehidupan kelak, tapi sekarang kita terang. Dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu kita yang masih jahiliyah, masih awam, sampai kepada kita pada saat ini mendapatkan hidayah dari Allah. Namun hidayah bisa datang, bisa hilang. Maka kata Rasulullah, jadidu iman, perbaharulah iman. Wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah. Dengan apa ya Rasulullah aku memperbaharui dengan memperbaharui imanku? Dia berikan surat qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kita harus memperbaharui. Kadang-kadang kalau kita gagal cuma bisa jadi kita cuma pengakuan doang Islam, padahal kufur inallah, kafir inallah. Nauzubillah subhanahu. Kita menjadikan suatu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di bulan yang mulia ini Masya Allah, ya, kalau kita puasa satu hari sama dengan puasa satu tahun. Sedekah satu hari sama dengan sedekah satu tahun. Ada suatu kisah, ada suatu kisah di tanah Ar-Rayu. Ada seseorang kodi itu apa? Orang kaya, pemimpin, orang Islam. Kodi itu adalah orang kaya, orang pintar, orang Islam. Namanya kodi. Riwayat Al-Yafiq annahu kana firqat yaitu seorang kaya, pintar, juga pemimpin. Kuni kaya orang itu. Orang kaya itu kedatangan orang. Siapa fakirun orang kafir yang Asyura pada bulan Asyura. Seorang kaya, padahal Islam, dia pintar, kedatangan orang fakir. Orang fakir itu memohon agar diberikan sesuatu karena orang itu orang fakir, ingin membahagiakan keluarganya. Kata orang fakir itu, Asyallahu qadi ana rajulun fakirun ju'yani wa qad ji'naka mustasfi'an bihurmati hadzal yawm. Bahasa kita, kata orang fakir, mudah-mudahan Allah memuliakan kepadamu. Hai qadi, aku ini adalah seorang fakir yang mempunyai keluarga. Berikanlah sesuatu, aku memohon kepadamu dengan mulianya pada bulan ini. Berilah sesuatu. Apa yang diminta oleh itu?
Ditutiyani asrata amnan hujan wa khamsata amnan. Saya minta 10 potong roti dan 5 potong daging dan 2 dirham. Kata orang kafir. Fawa'adahu qadi bidzalika ila waqti dhuhri, maka menjanjikan itu si qadi. Kata orang yang kaya tadi, entar Johor balik lagi. Faraja'a fawa'adahu lil asri, balik dia Johor. Johor balik lagi ke rumah orang kaya itu. Begitu dia balik lagi ke orang kaya itu, dijanji lagi fawa'adahu lil asri, entar ya waktu asar, kata orang kaya. Falamma ja'a waqtu asri lam yutihi syai'an fajahabal fakiru unkasiral qalbi. Maka orang fakir itu enggak dapat apa-apa dari orang kaya Islam itu, sehingga dia sakit hati, sedih, pulang ke rumah enggak bawa apa-apa, pecah hatinya. Fajahabal fakiru unkasiral qalbi, pecah hatinya. Pamarro, kemudian dia lewat di Nasrani, ke depan orang Nasrani. Dia saking butuhnya, orang Nasrani itu jadi baba dari orang Nasrani itu sedang duduk di depan pintunya. Faqala lahu bihaqqi hadzal yaum a'tini syai'an, dengan mulianya bulan ini berikanlah sesuatu kepadaku, kepada orang Nasrani. Mungkin dia nggak tahu itu orang Nasrani. Faqala Nasrani, kemudian orang Nasrani itu bertanya, wa ma hadzal yaum, memang ini hari apa, bulan apa, sampai-sampai kau mengagungkan bulan ini. Fadzakara lahul faqir min sifatihi syai'an, yang di bulan ini diterangkan. Bulan ini adalah ketika Rasulullah ke Madinah bertemu dengan orang Yahudi. Beliau pada berpuasa, ya. Ditanya Rasulullah, ma hadzal yaum, hari apa ini? Hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan banyak kejadian-kejadian pada saat ini selain daripada itu. Kemudian aku berpuasa karena Nabi Musa pun berpuasa. Kata Rasulullah apa? Panahnu aula bi Musa itu. Aku lebih layak lagi menghormati hari bulan ini demi karena selamatnya Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa selamat? Karena ada nurnya junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kepada sahabatnya dan kita umatnya. Namun kata Rasulullah, janganlah kau berpuasa sebagaimana orang Yahudi. Berpuasalah 2 hari, yaitu hari tanggal 9 dan 10. Wala tasubbu, jangan menyamai dengan puasanya orang Yahudi. Jadi tanggal berapa? 10. Pada puasa kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dikasih tahu keterangannya bulan mulia ini, maka faqala lahu an-Nasrani uzkur. Kata orang Nasrani, sebutkan hajat, sebutkan kebutuhan. Faqal aqsamta, maka aku akan memberikan. Disebutkanlah beberapa tadi yang disebut apa-apa, 10 roti, 10 potong roti, 5 potong dan 2 dirham. Cuma itu yang saya mohonkan untuk anak-anak istri saya, masih orang fakir, orang miskin. Kata orang fakir itu, pajakar lahu al-khubza wal lahma wad dirhamain. Ya, saya butuh, gak disebutin nominalnya. Saya butuh roti, butuh daging, dan butuh cuma 2 dirham duit. Fa'atahu asrota akfajatan. Maka itu orang Nasrani bukan dikasih 5 potong roti, tapi bahan roti dikasih beberapa dunak.
tepung roti suruh bikin sendiri, ya. Wa mi'atan min lahmin, bukan cuma 5 potong daging tapi 100 potong daging. Wa isrina dirhaman, dan 20 dirham. Padahal dia butuh cuma 2 dirham. Dikasih sama orang Nasrani berapa? 20 dirham. Wa qala hajalaka wa liyalika, nih buat engkau dan keluarga engkau. Mada mahayyan bi kulli syahrin Ramadan hadzal yaum. Ini selama hidup kamu dan keluarga kamu, tiap bulan datang ke sini kalau kurang. Masya, setiap kamu butuh datang ke sini demi mulianya bulan Ashur. Pada haba al-faqiru ila manjili walama jannal laili wa nama qadi. Begitu dah pindah siang jadi malam, kemudian molor itu si Qadi tidur, ya. Sami'a hatifa, di dalam tidurnya dia terdengar suara. Yaqulu irfa' ra'saka, kata itu suara di dalam tidurnya dia mendengar, enggak ada rupa, cuma suara doang. Angkat kepalamu. Farfa'a ra'sahu, kemudian dia mengangkat si Qadi itu kepalanya. Fahab soro kosron mabniyan bili benatin min jahatin. Begitu dia mengangkat ke atas, apa namanya bahasa kita mah? Mengangkat bisa Jerman. Nah, mengangkat ke atas, melihat ke atas ke langit. Di langit itu terlihat gedung terbikin dari emas. Masya Allah. Wali benatin min fidati, dan tembok-temboknya dari perak. Wa qasran min yaqutatin, dan ada gedung yang diciptakan dari intan yakut. Intan yakut udah lihat belum? Sama. Hamroa, intan yakutnya yang merah. Baina zahirihi min batinihi zahiruhu, kelihatan jelas dari dalam dan luar itu bangunan. Pakola, kemudian itu si Qadi di dalam tidurnya nanya, ya, ilahi mahadani gitu. Ya Rob, hai Tuhanku, itu di atas 2 gedung itu buat siapa? Al-Qasrani. Faqabala lahu hadani kana laka, kata suara itu si Qadi nanya, 2 gedung itu buat siapa? Kata suara itu, tadinya buat engkau. Tadinya buat engkau, asalnya buat engkau. Lau qadaita hajatal fakir, seandainya kamu menyimponin, apa nyimponin? Mencukupi, memberi, ya, permohonan si fakir. Seandainya kamu cimponi, ya, orang fakir tadi, ya, maka gedung itu buat engkau. Palamma rodat tahu sorot libulanin nasroni, karena engkau menolak permohonan si fakir tadi, maka itu 2 gedung yang terbikin dari emas dan intan yakut, ya, yang merah, pindah jadi buat orang Nasrani. Qala pantabahal Qadi, kaget itu si buntut Yasir, ya, kaget dan dia bangun, langsung dia bahasa Inggrisnya mah beranjak. Ma'uban yunadi
Ya wail wasubuh, ya celaka aku. Dia kaget bari ngejerit, celaka aku, rugi aku. Ya. Pagoda ila Nasrani, maka pagi-pagi subuh-subuh ya langsung berangkat ke rumah orang Nasrani ya, karena itu dia menyesali hidungnya itu yang asalnya milik dia jadi milik orang Nasrani. Pakola, maka itu si Koret nanya ke siapa? Ke Nasrani, mada fa'alta barihata, apa yang kau perbuat kemarin minal khair, daripada kebaikan. Pakola, wa kaifa dzalika fadzakaralahu ru'ya, kenapa kamu bicara seperti itu? Kata si Kodi, aku malam bermimpi. Summa qala lahu bi'ni al-jamil, berikanlah kepadaku, juallah kepadaku amal baik kamu itu yang kau kerjakan kemarin. Alladzi amiltahu ma'al faqir, yang kau telah berikan kepada si fakir itu. Juallah kepadaku bimi'ati alfa dirhamin, dengan 100.000 dirham. Nasrani kasih berapa? 20. Mau dibeli berapa? 100.000. Wah, tinggalnya berapa itu? Ngasih cuma 20 dirham. Mau dibeli berapa? 100.000 dirham. Pakola ayyuhal qadi kullu maqbulin goli. Hei Qadi, Ustaz, orang kaya, amal yang diterima itu mahal, enggak dijual 100.000 dirham juga. Padahal dia kasih cuma 20 dirham. La abiu dzalika bimil'il ardi, kalaupun kau beli amalku itu dengan sepenuh dunia ini tidak akan aku jual. Masa kata orang Nasrani, atakhulu alayya bil qasraini, apakah kau Korea tidak menjual kepadaku 2 hidung itu? Faqala anta lasta bimuslimin, kemudian si Korea itu nanya, lu mah kalau berbuat baik di dunia, di akhirat mau dapat apa-apa? Orang kafir mah cuma dibalasnya di dunia. Balasan orang kafir apabila dia berbuat baik sedekah, dibalasnya di dunia. Di akhirat nggak dapat apa? Kata orang Korea itu, lu mah bukan orang Islam. Udah gua beri 100.000 dirham, lu ngasih cuma 20 dirham. Kan bukan orang Islam, lu mah, kata si Korea. Ya anta lasta bi muslimin. Dia kaget, dia sakit hati begitu mendengar engkau bukan orang muslim. Faqata janani, dia langsung buka salibnya di kalung. Wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segitu orang kafir berkahnya sedekah karena mulianya bulan ini sampai mendapatkan hidayah, mendapatkan 2 gedung yang seperti itu indah. Maka kalau diperlihatkan pahala ibadah kita, Masya Allah, udah enggak masuk masjid, enggak masuk masjid. Karena enggak dilihatkan pahalanya, jadi enggak masuk masjid. Beda tuh, enggak masuk masjid. Enggak masuk masjid kalau kita diperlihatkan pahala, enggak buat masjid. Ya, karena enggak diperlihatkan pahala jadi enggak masuk. Yuk, selagi masih sehat, kapan lagi? Belum tentu dari yang lain. Siapa tahu dari langkah kita ke masjid itu jadi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan kita ngaji itu ibarat sawah, ladang. Ya, kalau orang di rumah punya sawah, di rumah punya lumbung. Ya, apa lumbung?
tempat penyimpanan Udang. Lumpur orang ini. Kalau kita ngebor punya sawah, manen padi, nggak punya lumpur, naruhnya di mana? Susah kan? Kalau naruh sembarangan habis sama di tikus. Begitu juga kita kalau udah dapat ilmu, penuhi masjid dan musola. Siapa tahu dari situ kita terjaga daripada godaan syaitan. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan pula kita Nabi Adam tergoda sama syaitan, apalagi kita. Maka mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita telah dapat dari Allah dan Rasulnya melewati kita tidak ulama. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Dibuka salibnya sama orang kafir tadi itu baru mengucap dua kalimat syahadat. Ya, ditambahin wa anna Muhammadar Rasulullah wa ana dinahu wal haq. Sesungguhnya agama Nabi Muhammad itu adalah agama yang hak. Masya Allah. Ya. Maka walaupun kita nggak tahu pahalanya, jangan sepelekan sedekah kita. Belum bisa ke orang lain kita sedekah ke keluarga. Nggak ada uang kita sama keluarga membahagiakan dengan uang atau bahagiakan dengan ucapan. Ya. Nggak bisa tuh kita dengan ucapan juga kita nggak bisa ngomong atau doakan di dalam hati. Ya kan? Jelasnya pahala yang paling bagus adalah membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Kata Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus orang adalah orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Maka mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita banyakin ya pada saat ini baca 70 ya hasbiyallahu la ilaha hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah dijama kalau kita sendiri di rumah hasbiyal, kalau sama anak-anak kita hasbunallah. Jadi kalau banyakkan mas dengan koren kudu dijamakan, kudu dijamakan kesian orang cuma ngambilin doang ya, nggak dapat apa-apa cuma buat dia doang. Kata semua insyaallah. Allahumma ya Rabbi hamid ya mu'mini ya rahman agni. Nah dan agni doang jangan dia doang kaya ya kan di agni ya Allah saya suruh dan seterusnya. Kita ngaji mudah-mudahan mencari kebenaran di dalam ya, ibadah kita ini. Wajar berdosa karena manusia, karena Rasulullah juga pesannya seperti itu tadi, perbaharuilah iman. Kata Allah maafkan lagi kadang-kala kita pagi Islam, sore mukmin, sore Islam, pagi mukmin, dan kita bukan malaikat. Iya kan? Jadi perbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi kata Rasulullah alaikum la ilaha illallah wa istighfar. Perbanyaklah oleh kamu ucapkan, bacalah kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Karena apa kata Rasulullah? Sesungguhnya iblis berkata Rasulullah memerintahkan kita harus baca la ilaha illallah dan istighfar. Fakina iblis sekolah akhlaktu an-nasa bidunub. Aku merusakkan pahalanya orang manusia bidunub dengan dosanya, dengan dosa. Jadi kalau kita musibah wae, kalau kita hidup perupak wae, kalau kita hidup awet rajin wae, kita banyakin istighfar mungkin karena dosa kita. Ya. Jadi kata Rasulullah disuruh baca la ilaha illallah dan istighfar. Kenapa? Karena iblis mengatakan aku menghancurkan
orang merusakkan manusia dengan dosa. Tapi kata iblis sendiri, manusia pun menghancurkan aku dengan dua kalimat tadi. Maka perbanyaklah kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Jadi kita bisa menghancurkan iblis dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Enggak sampai di situ dah iblis. Jangan pula kita, Nabi juga kegoda. Setelah kita bisa mengucapkan seperti itu, falamma ra'aitu dzalik, apabila orang itu sudah beranggapan dia bisa mengucapkan kalimat dua tadi, maka ahlakuhum bil hawa. Maka iblis pun menggoda kita dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu. Salah satu hawa nafsu apa itu? Wahum yahsabuna muhtaduna. Dia beranggapan dialah yang paling mendapat hidayah dari Allah. Itu godaan mendingan kita beranggapan banyak dosa daripada banyak pahala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul. Orang tua kita yang masih ada disehatkan jasmaninya. Juga mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dua orang tua itu adalah ladang surga, ladang ridho Allah. Kata Rasulullah, man asbaha mudi'an, barang siapa orang di pagi hari taat kepada Allah, mudi'an lillah fi walidayhi, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, asbaha babani maftuhan, maka pagi hari itu Allah memberikan dua pintu yang terbuka minal jannah, daripada surganya Allah. Fa'in kana wahidan, seandainya orang tuanya masih ada tinggal satu, fawahidun, maka pintu surga dibuka dengan sebab kita berbuat baik kepada kedua orang tua atau satu orang tua, fawahidun, maka dibukakan satu pintu. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ya ilmu dari Allah, syariat dari mulut saya, yang benar hidayah dari Allah, yang salah kebodohan dan kejahilan. Mohon dibuka pintu kemaafan seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.